Dugaan penyelewengan bansos, PMII Sampang gelar demo. Pemirsa Lingkar Jatim, puluhan mahasiswa yang tergabung di Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII, Sampang menggelar aksi demonstrasi di depan kantor pemerintah Kabupaten Senin tanggal 7 Maret tahun 2022. Aksi demonstrasi itu dipicu dugaan penyelewengan pendistribusian bantuan sosial, bansos, jenis bantuan pangan non-tunai, BPNT, di Kota Bahari. Sesuai dengan juknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Kemensos pada triwulan pertama, yakni Januari, Februari dan Maret, bantuan tersebut diberikan secara tunai dengan total uang yang diterima oleh keluarga penerima manfaat KPM sebesar Rp600.000. Pantauan lingkarjatim.com, pada saat menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bupati dan Wakil Bupati Sampang, peserta aksi tidak ditemui oleh Bupati dan wakilnya. Sebagai bentuk kekecewaannya, peserta aksi langsung berputar balik ke kantor DPRD Sampang untuk menyampaikan aspirasinya, namun juga tidak ditemui oleh pimpinan DPRD Sampang, sehingga aksi tersebut sempat ricuh dan saling dorong dengan pihak keamanan. Ketua PCPMII Sampang Nadir Fatih menyampaikan, penyaluran bansos BPNT yang diganti dengan bantuan program sembako berbentuk uang sebesar Rp600.000 di Kabupaten Sampang banyak polemik. Sebab berdasarkan laporan dan temuan di lapangan, banyak oknum pejabat desa yang diduga bermain-main dan memanfaatkan program yang direalisasikan oleh Kemensos tersebut. Selain itu, berdasarkan hasil dari tim investigasi yang dilakukan oleh Lembaga Pengaduan Masyarakat LPM-PCPMII Sampang selama proses penyaluran bantuan melalui PT Pos Indonesia, di setiap kecamatan ada indikasi pemaksaan, penggiringan untuk membelanjakan ke toko atau agen tertentu, bahkan ada intimidasi kepada KPM yang tidak mentaatinya dengan cara mengancam mencabut kepesertaan dari penerima bansos. Dijelaskan, beberapa informasi sudah beredar di pemberitaan media sosial, dan ternyata praktik tersebut sudah ada kesepakatan para pejabat-pejabat tertentu untuk membelanjakan bantuan uangnya dalam bentuk paket yang sudah disediakan oleh oknum itu sendiri. Dan cara yang dilakukan sangat terstruktur, sistematis dan masif TSM. Adapun tuntutan yang dibawa peserta aksi kepada dua instansi yang dituju, antaranya kepada pemerintah Kabupaten Sampang. 1. Pemkab melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. 2. Menindak tegas oknum PT Pos Penyalur dan pejabat desa yang melakukan penyelewengan atau pelanggaran bansos khususnya BPNT, sembako. 3. Pemkab segera melakukan evaluasi dan mengusut tuntas pihak terkait sebagai upaya perbaikan dan menjamin, serta tidak mengulangi pelanggaran yang sama. Tuntutan untuk DPRD Sampang. 1. Mendesak DPRD Sampang segera membentuk panitia khusus Pansus untuk menyelesaikan masalah bantuan sosial BPNT, sembako. 2. Panitia khusus wajib melaporkan hasil temuannya secara transparan ke publik. 3. Dan panitia khusus menindaklanjuti temuannya kepada pihak terkait. Kami benar-benar berkomitmen mengawal dan mengusut tuntas kasus bansos ini. Oke? Apa saja yang jadi temuan dari? Ya, banyak Pak datanya Pak. Mulai dari secara pendistribusian tidak senilainya sembako yang mereka berikan. Karena dalam aturannya uang itu tidak dibelanjakan atau tidak diarahkan untuk belanja di toko tertentu. Tidak, mereka pure harus membawa uang 600.000 yang didistribusikan oleh Dinsos dengan kurun waktu per triwulan. Jadi setiap 1 bulan itu 200. Jadi per 3 bulan itu diambil total jumlahnya 600. Kami banyak menemukan temuan begitu, termasuk dari beberapa daerah, beberapa desa yang kebetulan aparat desanya juga terlibat di dalamnya. Terkait permintaan terhadap DPR? Terkait dengan permintaan DPR ataupun permintaan terhadap Pemkab. Tuntutannya begini, jadi kalau yang DPR ini masing-masing instansi itu permintaan kami, tuntutan kami berbeda-beda karena secara fungsi mereka memiliki fungsi yang berbeda. Jadi kalau yang di DPR barusan kami mendesak DPRD untuk membentuk pansus, panitia khusus untuk mengusut tuntas kasus ini, siapapun orangnya. Dan yang nomor 2, panitia khusus wajib melaporkan hasil temuannya. Jadi harus secara publik, tidak ada yang ditutup-tutupi siapa oknumnya. Pansus harus menyebarluaskan terkait tentang temuannya. Terus yang ketiga, panitia khusus menindaklanjuti temuannya pada pihak terkait.
terserah mau ke siapa saja, karena mereka yang lebih tahu, mereka yang banyak memiliki pengaruh begitu. Jadi tambahannya adalah jika tentuan di atas tidak dipenuhi selama 7 kali 24 jam, maka kita akan kembali dengan masa yang Ya, banyak. untuk Menteri Sosial sendiri untuk diminta untuk turun langsung ke Kabupaten Sampang itu seperti apa itu? Tidak, kami tidak diperintah oleh Menteri Sosial. Ingat Pak, perlu dicatat, kita ini tidak ada intervensi dari siapapun. Enggak, maksudnya untuk permintaan untuk turun langsung. Iya, Ibu Kemensos, Ibu Risma harus tahu kasus ini, bahwa Sampang tidak baik-baik saja dalam menangani kasus bantuan sosial. Secara investigasi dari anggota PMI Samba sendiri, ada berapa desa yang Banyak Pak, banyak. Berapa Jadi, kecamatan Pak? Secara global. kalau kecamatan jadi ada 5 kecamatan. Dan itu sudah menjadi bukti kuat kami, itu salah satu bukti konkret daripada teman-teman cabang pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang dinahkodai langsung oleh lembaga pengaduan masyarakat. Jadi yang mengatasi itu semua termasuk tim investigasinya dari Dari Sampang, tim liputan Lingkar Jatim memberitakan.